Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilmuwan Sastra. Ratusan triliun rupiah uang rakyat hilang begitu saja. Para pelakunya orang-orang yang seharusnya menjaga keuangan negara. Tahun 2025, Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar. Siapa dalangnya? Dan bagaimana mereka melakukannya? Mari kita bongkar satu persatu. Kasus pertama, korupsi tata kelola minyak Pertamina. 7 petinggi Pertamina diduga terlibat dalam permainan harga minyak mentah. Akibatnya, negara dirugikan hingga 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Persero, serta subholding dan kontraktor kerjasama, KKKS, periode 2018 hingga 2023. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. 7 tersangka telah ditetapkan, termasuk Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Yoki Firnandi, Direktur Utama Pertamina International Shipping, dan Sani Dinar Saifuddin, Direktur di Kilang Pertamina Internasional. Mereka diduga mengabaikan regulasi yang mewajibkan Pertamina memprioritaskan pembelian minyak mentah domestik dengan memilih impor yang lebih mahal. Selain itu, Pertamina Patraniaga diduga mencampur bensin bersubsidi RON 90, Pertalite, dengan RON 92, Pertamax, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Kasus yang kedua yang lebih mengejutkan, ada skandal 109 ton emas antam yang dipalsukan. Merek antam dicap pada emas ilegal tanpa kontrak resmi. Siapa yang bermain di balik ini? Apakah ini kejahatan terorganisir atau ada pihak yang lebih besar melindunginya? Kejaksaan Agung, Kejagung, mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola komoditas emas di PT Antam periode 2010 hingga 2021. 6 mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia, UPLM, PT Antam ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga secara ilegal melekatkan merek logam mulia, LM, Antam pada emas milik pihak swasta tanpa kontrak resmi, sehingga merugikan pasar produk resmi Antam. Total emas yang dicetak dengan merek ilegal ini mencapai 109 ton. Meskipun emas tersebut asli, perolehannya dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan prosedur resmi perusahaan. Kasus yang keempat, kasus pemerasan oleh oknum polisi di acara musik internasional pada Desember 2024. Polisi di Jakarta menahan puluhan warga asing yang menghadiri acara musik Jakarta Warehouse Project, menuduh mereka menggunakan narkoba dan meminta ribuan dolar untuk pembebasan mereka. Insiden ini mencoreng reputasi internasional Indonesia sebagai destinasi wisata dan menyoroti korupsi yang merajalela di tubuh kepolisian. Sebanyak 18 petugas ditahan karena melakukan tes narkoba kepada peserta dan menyita 155 dolar. 000 dari 45 korban asal Malaysia. Tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Kasus kelima, kasus dugaan balas dendam politik terhadap mantan Menteri Perdagangan penangkapan Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing dan analis politik. Lembong, yang merupakan kritikus Presiden Joko Widodo dan pendukung rivalnya Anies Baswedan, ditahan atas tuduhan terkait keputusan impor gula selama masa jabatannya. Meskipun tuduhan tersebut mengklaim kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah, banyak yang meragukan legitimasi klaim ini dan melihat kasus ini sebagai balas dendam politik. Kontroversi ini meningkatkan kekhawatiran tentang ketidakberpihakan peradilan Indonesia dan potensi risiko balas dendam politik, yang dapat menghalangi investasi dan membuat menteri enggan membuat keputusan penting. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas institusi publik. Pertanyaannya, apakah mereka akan benar-benar dihukum? Ataukah ini hanya drama politik belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, di video berikutnya kita akan membahas konspirasi terbesar di balik kasus ini. Jangan sampai ketinggalan.